Shalom, sudah terkasih dalam Kristus dan salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik bersama dengan saya, Pastor Andreas Rusdin. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berjuang untuk menjadi yang terbaik dari orang lain. Kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang yang kita anggap menjadi ancaman bagi kita, atau dia lebih populer, dia lebih berhasil, dia lebih bahagia. Kita merasa terganggu dengan kebaikan dan keberhasilan orang lain. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Dan ini yang penting kita sadari bahwa dalam kehidupan ini, seringkali kita dibentuk untuk berkompetisi dengan orang lain. Berkompetisi, berlomba-lomba menjadi yang lebih baik dan terbaik. Tetapi, kecenderungan ini juga dapat membawa bahaya dalam hidup kita, di mana yang namanya kesatuan, kerukunan, kebersamaan bisa menjadi sesuatu yang sangat asing dalam kehidupan kita. Manusia terbelenggu menjadi sangat individualistik, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan kenyamanan sendiri, memikirkan keberhasilan sendiri. Padahal kita dipanggil untuk membangun kebersamaan. Manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan untuk menciptakan kebersamaan ini, menciptakan keluarga yang pertama. Dan alangkah menyedihkan kalau kita melihat bahkan dalam keluarga pun terjadi bahwa mereka terpecah belah, ada namanya percekcokan, perselisihan, kebencian, iri hati, bahkan saling menjauhi satu sama lain. Inilah bukti dari perpecahan, di mana yang bekerja bukan Roh Kudus, tetapi kekuatan kegelapan. Ya, kebencian, kemarahan, iri hati, perselisihan itu semua bukan dari Roh Kudus. Dan dalam Injil hari ini Yesus mengatakan, seperti iblis pun kalau mereka terpecah-pecah, kerajaan mereka akan runtuh. Dan Yesus mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Allah dipanggil untuk memperjuangkan kesatuan. Dan hati-hati. Hati-hati dengan kuasa iblis yang mencoba untuk memecah belah kita. Kunci untuk dapat menciptakan persatuan adalah bahwa kita sendiri, dalam diri kita dapat membenahi apa yang kurang. Kalau kita tidak bahagia dan tidak benar dalam diri kita sendiri, percayalah, kita sangat sulit untuk menciptakan kesatuan dan kerukunan itu. Sama seperti Anda, kalau Anda sebagai pribadi menjadi kepala keluarga atau ibu rumah tangga dan Anda tidak beres dengan diri Anda sendiri, apa yang terjadi dengan keluarga Anda? Karakter Anda yang jelek akan menjadi sumber perpecahan. Maka kita belajar dalam hidup bersama ini, kita membenahi apa yang kurang dalam diri kita, mengoreksi apa yang kurang dalam diri kita. Dan kalau iri hati itu muncul, kita harus belajar juga menghargai orang lain. Ikut berbahagia bersama dengan orang lain yang berbahagia. Seringkali terjadi sebaliknya. Kalau orang lain bahagia, kita merasa kita tidak bahagia. Ada yang salah dalam diri kita. Maka mari kita berjuang. Jangan kita melawan Roh Kudus yang menuntun kita dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sesuatu yang memerdekakan kita dari perselisihan, perpecahan, iri hati, pertengkaran. Sebaliknya kita belajar untuk mencintai. Belajar untuk menciptakan kebersamaan. Belajar untuk saling mengangkat, saling menguatkan. Dan alangkah bahagianya kalau kita bersama-sama bisa bahagia. Bukan hanya sendirian. Alangkah bahagianya kalau kita bersama-sama bisa mencapai kemajuan, kesuksesan. Maka mari kita mulai itu dalam keluarga kita. Mari kita berjuang bersama. Tidak penting siapa yang terbaik. Yang penting kita bersama. Dan kita bahagia bersama. Kita mohon berkatnya untuk diri kita dan juga hari yang kita akan jalani ini. Terimalah berkatnya Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati hari libur. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bersantai, beristirahat. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan dan rayakan kebersamaan dengan keluarga Anda. Tuhan berkati.